majalah digitalnya. Boleh ini untuk mockup majalah digital kami. Temanya 4.0 industri, the future is now. Oke, selanjutnya ada untuk kontennya, kami mengisi kontennya dengan aspek-aspek yang diperlukan dalam industri 4.0. Ada artificial intelligence, cyber security, augmented reality, system integration, cloud computing, simulation, additive manufacturing, Internet of Things, dan juga ada big data. Saya akan menjelaskan beberapa secara singkat materi-materi dari konten yang ada dalam majalah kami. Yang pertama adalah AI. AI adalah singkatan dari artificial intelligence atau kecerdasan buatan, yang dimana AI ini sekarang itu sudah sangat marak sekali. Seperti contoh sederhananya pada AI adalah sekarang ada pada mobil Tesla. Mobil Tesla itu punya perilaku atau kelakuan itu meniru manusia. Dia bisa autopilot, bisa berjalan sendiri, bisa tahu kapan dia berhenti, tahu kapan ada di halangan, dan tahu kapan dia harus berbelok. Itu adalah bagian dari kecerdasan buatan, yang dimana kecerdasan buatan ini adalah konsepnya teknologi yang meniru perilaku manusia, kecerdasan manusia. Nah, yang diharapkan dari AI ini, teknologi itu mampu membantu mengoptimalkan pekerjaan yang ada dalam industri 4.0 ini, yang dimana sudah sangat bagus sekali. Selain mobil Tesla, masih banyak lagi AI yang lain, atau mungkin contohnya ada sekarang seperti asisten Google, Siri. Lalu juga untuk sekarang yang terbaru adalah ada ChatGPT, itu dimana sebuah mesin pencari seperti Google, namun dia bisa lebih dengan spesifik dan lebih detail dalam mencari apa yang kita cari. Lanjut ke materi selanjutnya adalah cyber security. Nah, cyber security ini adalah keamanan cyber atau keamanan digital. Keamanan di mana kita di zaman serba digitalisasi ini, kita juga sudah barang tentu menggunakan internet ataupun koneksi. Nah, di sini ini marak sekali seperti peretasan data, hacking, terus penyebaran malware. Nah, untuk itu dia cyber security ini sangat penting. Untuk perusahaan-perusahaan teknologi yang besar itu, cyber security sudah menjadi suatu pokok gitu. Sudah menjadi pokok dalam sebuah perusahaan digital untuk bisa membangun cyber security-nya untuk melindungi data mereka, melindungi aset mereka. Nah, mengapa cyber security ini penting? Karena ketika data kita aman, maka diharapkan usaha kita, bisnis kita, dan jalannya perusahaan kita itu akan menjadi lebih aman, tidak ada peretasan, walaupun memang masih ada celah-celah, pasti ada. Nah, untuk itu kita sebagai pelaku industri yang bergerak di bidang digital dalam revolusi industri 4.0 ini, cyber security menjadi sebuah tiang yang penting dalam usaha kita atau dalam bisnis kita. Next ada augmented reality. Augmented reality itu teknologi yang menggabungkan benda maya berbentuk 2 dimensi dan bisa juga 3 dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata, lalu memproyeksikannya sebagai realitas dalam waktu nyata. Nantinya realitas ini dapat diaplikasikan untuk semua indera, termasuk pendengaran, penciuman, dan sentuhan. Teknologi ini banyak digunakan dalam bidang-bidang kehidupan manusia, selain seperti kesehatan, militer, industri manufaktur, maupun dunia pendidikan. Teknologi AR ini juga dipakai untuk menyisipkan suatu informasi tertentu ke dalam dunia maya, lalu menampilkan ke dunia nyata melalui bantuan alat perlengkapan tambahan seperti webcam, komputer, HP, Android, hingga kacamata. Yang selanjutnya ada sistem integration. Sistem integration pada dasarnya adalah mengintegrasi sebuah sistem. Jadi kita menghubungkan antara sistem yang satu dengan sistem yang lain. Ketika kita menggunakan sistem yang ini, kita bisa mengontrol sistem yang lainnya. Jadi sistem integration itu pada dasarnya adalah hubungan antar sistem yang berpusat dan bisa menjadi padu gitu. Menjadi padu dan menjadi lebih mudah untuk diorganisasikan, lebih mudah untuk dipakai, dan lebih efisien. Itu adalah sistem integration. Yang selanjutnya ada cloud computing.
Cloud computing adalah istilahnya, contohnya gini, cloud computing itu yang sering kita pakai itu Google Drive. Siapa sih yang nggak tahu Google Drive kan? Google Drive itu yang banyak kita pakai sekarang. Nah, cloud computing itu kita menaruh berkas pada sebuah server online dan bisa kita akses di mana saja. Jadi nggak perlu kita bawa flash disk, nggak perlu kita bawa hard disk. Kita itu bisa mengakses dokumen kita asalkan kita terkoneksi dengan internet. Jadi lebih memudahkan kita dalam mengakses file-file yang kita butuhkan. Karena sudah ada server online, kita tidak perlu membawa disk khusus, tidak perlu membawa disk fisik yang lainnya. Hanya dengan terkoneksi dengan internet, kita dapat mengakses file yang kita butuhkan. Oke, simulation. Simulation itu artinya simulasi. Nah, dalam simulasi ini kita bisa melakukan pra pekerjaan. Jadi sebelum pekerjaan kita melakukan simulasi dulu bagaimana pekerjaan ini akan dilakukan dalam sebuah industri, biasanya menggunakan teknologi-teknologi yang canggih. Nah, jadi sebelum pekerja masuk kita melakukan simulasi untuk menentukan safety dari pekerjaan itu sendiri dan juga peluang dari apa yang kita cari di sana. Dengan simulasi kita bisa mengoptimalkannya. Oke, sekian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Ibrahim. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi yang dipaparkan di majalah digital, yaitu revolusi industri 4.0. Nah, selanjutnya yaitu additive manufacturing. Additive manufacturing sebenarnya tidak terbatas pada percetakan 3D saja, tapi juga digunakan pada rapid prototyping serta direct digital manufacturing atau DDM. Kemajuan teknologi seperti ini telah menyebar luas dan masih akan memberikan berbagai kejutan lain di dunia industri manufaktur dengan berbagai perkembangannya. Walaupun additive manufacturing sedang mengalami peningkatan tren dalam beberapa waktu belakangan, namun additive manufacturing atau 3D printing sebenarnya telah berusia 40 tahun lebih. 3D printing pertama kali digunakan di tahun 1981. Lalu saat Dr. Hideo Kodama dari Jepang pertama kali mematenkan suatu alat untuk memprototipe dalam sistem penyeburan resin dengan menggunakan teknologi laser. Selanjutnya yaitu Internet of Things. Internet of Things atau disebut IoT adalah sebuah konsep di mana sebuah objek tertentu memiliki kemampuan untuk mengirimkan data lewat melalui jaringan dan tanpa adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer. IoT ini mulai berkembang pesat sejak ketersediaan teknologi nirkabel, micro electromechanical system atau MEMS. Dan tentu saja internet ini atau Internet of Things juga seringkali diidentifikasikan dengan RFID sebagai metode komunikasi. Tetapi IoT juga bisa mencakup teknologi sensor lainnya seperti teknologi nirkabel dan kode QR. Pausa. Perkenalkan, nama saya Lutfiana Fatihah. Saya di sini akan menjelaskan tentang Big Data. Big Data adalah kumpulan data yang sangat besar, kompleks, dan terus bertambah setiap waktu. Data ini dihasilkan dari aktivitas internet yang mungkin rutin dilakukan, baik untuk tujuan pribadi maupun di dunia bisnis. Sebagai contohnya, awalnya informasi penting dari Anda mungkin berupa data nama, alamat, dan nomor telepon. Namun saat ini, data yang Anda miliki makin beragam, termasuk postingan di media sosial, riwayat belanja di marketplace, hingga pencarian di mesin pencarian yang menunjukkan ketertarikan Anda tentang suatu topik. Semua data tersebut harus dihasilkan bersamaan dengan data dari pengguna lain di seluruh Indonesia. Bahkan pengguna internet menghasilkan data sekitar 2,5 kuintillion bytes setiap hari. Oleh karena itu, penting untuk mampu mengelola big data dengan baik. Jadi, dapat dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas Anda sebagai pribadi.
apalagi untuk bisnis. Kenyataannya, peran Big Data bagi bisnis cukup besar. Sebagai contoh, bagi pengguna website, Big Data bisa membantu mengumpulkan data traffic website atau tingkat pembelian dengan mudah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami paparkan mengenai seputar revolusi industri 4.0. Kurang lebihnya mohon maaf, ditutup. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.